Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Hari ini saya sedang di kandangnya Kang Sarip. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol ya tentang masalah indukan domba. Nah, indukan domba yang bagus itu yang seperti apa sih, yang kalau misalkan untuk diternak dan menjadi penghasilan buat kita semua. Karena banyak sekali pertanyaan dari subscriber saya, indukannya ada yang kurang sayang sama anaknya, ada yang pokoknya intinya sih gimana caranya domba itu yang bagus ataupun yang siap buat breeding. Nah, ini kita ada Kang Saripnya. Kang, kalau domba yang bagus buat breeding itu yang kayak gimana, Kang? Kalau domba indukan yang buat siap breeding, dalam arti yang dinamakan bibit cetak, itu yang pertama menurut saya sih, jangan pandang domba besar atau kecilnya domba, ukurannya maksudnya loh. Ukuran misalkan kecil atau besar, ini domba kelas A, kelas B, begitu. Kalau menurut saya genetiknya domba yang maksudnya bibit cetak, indukan cetak itu, walaupun kayak ini nih, domba bibitan kecil, tapi domba ini tidak agresif, dalam arti agresif sama penjantannya dan sama anak-anakannya. Nah, ini domba ini baru lahiran kemarin, 3 hari ini, tapi anak-anakannya itu udah pada sehat, udah kaki-kakinya juga udah panjang, gede begitu. Walaupun indukannya ini menurut orang bilang ngomong sih bibit-bibit biasa, bukan maksudnya kelas-kelas A, B, C begitu. Bibit biasa kecil lah, begitu menurut saya sih. Tapi saya itu pakai penjantannya yang besar, yang gede, minimal di kelas B penjantannya itu. Nah, terus alhamdulillah domba ini udah dikawinin. Nah, sampai melahirkan kayak gini tuh, anaknya 2 sejodoh. Nah, kalau di karakter domba ini sendiri, menurut postur tubuh itu, perutnya itu pakai perut kendang. Jadi perut itu nggak, maksudnya dombanya kecil sih, nggak terlalu lebar ke belakang atau samping. Dia perut kendang itu turun, perutnya gede ke bawah tuh, kayak gitu tuh. Pas di item-item perutnya tuh, di belakangnya kan tuh, kayak kayak diibaratkan kayak indukan masih hamil aja begitu, padahal Jadi sih masih gede ya, Kang? masih gede, habis melahirkan kemarin itu. Terus bagi pemula saya sarankan, kalau pilih indukan itu jangan pandang indukan oh gede, oh ini dan gitu. Yang penting itu asli keturunan, emang di Garutan, asli keturunan Garut. Kalau Garut kan kupingnya itu kuping rumpung tuh, kupingnya kecil tuh, kayak gitu. Nah, terus postur tubuhnya juga bulat. Nah, terus itu sayang sama anak-anakannya itu semua tuh, pokoknya sih. Sampai anakannya kadang nggak tidur, misalkan nggak menyusu, indukan itu akan bekeran, ibaratkan memanggil anaknya, suruh minum air susunya begitu. Cari indukan yang kayak gitu terus. Nah, yang bagian belakangnya itu maksudnya pantatnya itu minimal itu pilih yang agak lebar, minimal 1 kilan begitu. Kalau domba-domba yang seperti kayak gini tuh, agak lebar tuh, insya Allah domba ini tuh akan menjadi bibit cetak. Ini domba yang bibitan yang paling terkecil di kandang saya, tapi ini yang paling sayang sama anak-anakannya. Terus ini juga, pokoknya sih kalau anakannya jauh dari indukannya itu pasti dia nyariin begitu. Jangan, untuk para pemula janganlah melihat atau jangan
masih tertarik dengan domba-domba yang besar ini dan itu. Percuma punya domba besar kelas A, kelas B juga kalau bukan bibit cetak. Yang namanya bukan bibit cetak itu walaupun indukan kelas A, kelas B, tapi tidak sayang sama anak-anaknya. Cuman hanya bisa itu ngandung sampai ngelahirin itu tidak, maksudnya tidak sayang betul. Akhirnya yang kita harapkan dalam beberapa bulan kehamilan domba itu akan tersia-sia begitu, akan buang-buang waktu dan tenaga kita begitu. Yang penting domba walaupun kecil asli emang keturunan Garut kita ambil. Kalau Garut itu kalau udah indukan Garut itu minimal anak yang namanya bibit cetak itu minimal anaknya 2 sampai 3, kadang 4, tapi 4 itu susah. Yang penting ya kepengennya sih 2 kayak gini, enak kalau 2 itu pasti domba-dombanya akan sehat sampai dewasa begitu. Intinya sih domba buat breeding itu domba yang sayang sama anaknya ya Kang? Iya, domba yang sayang Jangan sampai anak indukannya gede, habis melahirin susah anak untuk pengen nyusunya ya. Iya, terus para pemula misalkan dapat domba yang besar, gede, ada tanduk ini dan itu, nah dapat belinya tidak, maksudnya nggak jelas, beli sama orang tuh nggak jelas, nggak ada peternakannya, mana ini indukan yang mana. Kayak contohnya beli di pasar ya. Nah iya, pemasoknya dari mana, kan itu kan nggak jelas. Nah kalau belilah, kalau buat breeding itu saya sarankan belinya langsung ke peternak, ke tempat ternaknya begitu. Terserah ternaknya mah banyak, ternak bukannya di ternaknya kami bukannya hanya di ternak kami, tapi banyak peternak yang lain. Tapi yang jelas begitu penjantan dan Tahu kualitasnya ya, Kang? dan keturunannya begitu. Kalau keturunannya bagus, insya Allah domba-dombanya akan bagus semua begitu. Walaupun beli di pasar atau di siapa dombanya gede besar, nah ternyata udah ngelahirin, udah anaknya 1, dombanya emang indukannya gede besar, anaknya 1, tapi nggak sayang lagi sama anaknya, itu percuma. Itu maksudnya mohon maaf, itu nggak kalau di kandang kami nggak dipakai begitu. Yang penting dombanya pokoknya ukuran seberapa ukurannya, yang penting jadi bibit cetak. Yang nama bibit cetak itu selalu melahirkan domba-domba yang kualitas anak-anaknya yang bagus, dan yang kedua itu sayang sama anak-anakannya begitu. Yang ketiga domba itu tidak maksudnya tidak memperhatikan diri sendiri, dalam arti domba itu indukan itu memperhatikan sama anak-anakannya begitu. Oke, mungkin hanya itu saja informasinya. Terima kasih Kang sudah berbagi informasi yang bermanfaat buat para peternak di rumah. Nah tadi udah dijelaskan nih kawan-kawan semua dari Kang Sarip. Ya intinya sih kalau untuk breeding kita pilihlah domba indukan yang bagus, walaupun dombanya kecil, jangan lihat kecilnya, tapi indukan tuh yang sayang sama anaknya, biar bisa menyusui sampai besar. Nah intinya seperti itu. Nah barangkali buat kawan-kawan semua, jadi jangan asal-asalan pilih indukannya. Oke, saya ucapkan terima kasih yang udah pada menonton. Jangan lupa yang baru bergabung, silahkan di like dan subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, buat para subscriber Nagato Channel, saya ucapkan terima kasih banyak yang udah pada menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.